Verenigde Oost-Indische Compagnie. In de haven ligt, vaar je mee met de VOC naar verre vreemde landen, naar gebieden over zee. Kita sebut aja VOC atau yang lebih familiar dengan company. Perusahaan Belanda ini adalah salah satu perusahaan terbesar dalam sejarah umat manusia. VOC ini semacam BUMN lah, badan usaha milik Nederland, di mana perusahaan ini tuh dimiliki oleh pemerintahan Belanda. VOC ini juga punya banyak hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda. Dia itu golden boy lah di pemerintahan Belanda. Ngerinya lagi, VOC ini pernah menduduki wilayah Nusantara selama 200 tahun lamanya. Tetapi segede-gedenya VOC, pada akhirnya perusahaan ini juga bangkrut. Jadi gimana perusahaan sekaya ini, segede ini bisa akhirnya bangkrut dan hancur? Mari kita bahas di Historytale sejarah singkat VOC. Perusahaan atau negara. Jadi VOC ini itu abu-abu ya, ambigu. Dia itu perusahaan apa negara. Mungkin dari awal dulu ya, kita cerita pada tahun 1602, di mana Belanda itu sedang berperang melawan Spanyol. Belanda ini sebenarnya wilayah dari kerajaan Spanyol yang akhirnya mereka melakukan perlawanan dan kemudian mereka bisa merdeka sendiri. Dari efek perang ini, Belanda kan duitnya habis tuh. Sementara saat itu di Eropa permintaan akan rempah-rempah itu tinggi banget. Dan rempah-rempah bahkan dinilai lebih berharga daripada emas. Di situ pula orang-orang dari Belanda yang memang dikenal sebagai pelayar yang tangguh, mereka itu berlayar mengarungi samudera untuk mencari rempah-rempah. Salah satunya Om Cornelis de Houtman. Nah, ini abang-abangan dari Belanda yang dulu berlayar ke Nusantara dan dia bikin peta jalur pelayaran dari Belanda ke Nusantara, ke wilayah kita, itu tanpa melewati wilayah yang dikuasai Portugis, karena kita tahu Portugis dulu juga menguasai di daerah Melayu. Nah, dari sinilah orang-orang dari Belanda mulai datang ke Nusantara dan akhirnya terbentuklah perusahaan kongsi dagang ambisius yang bernama VOC. The East India Trading Company has need of your services. Setelah VOC terbentuk, perusahaan ini tuh punya banyak hak istimewa oleh parlemen dari Belanda. Jadi mereka itu diizinkan untuk punya tentara sendiri, mereka diizinkan untuk punya mata uang sendiri, mereka diizinkan untuk berdagang secara bebas dan melakukan perang. Bahkan mereka juga diizinkan untuk membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lain. VOC wis sakarpe lah, dia itu wis anak emas golden boy yang disayang banget sama pemerintah Belanda. Karena ya pemerintah Belanda itu dapat duit banyak dari VOC. Nggak heran kalau VOC ini juga disebut negara di dalam negara, karena kekuasaan yang diberikan pemerintah Belanda ini udah kayak kekuasaan suatu negara lah. Coba bayangkan kalau di zaman sekarang ada perusahaan yang punya senjata nuklir, dia bisa mendeklarasikan perang, bahkan dia punya mata uang, ya itu udah dikecam habis sama PBB. Tapi ironinya itu yang terjadi di zaman dulu, dan itu yang dimiliki oleh VOC, sehingga dia jadi superpower. Ngomongin dikit ekspansi VOC ke Nusantara. Jadi VOC ini datang ke Nusantara itu niatnya mau berdagang ya. Mereka itu datang dengan topeng manis, oh kita cuma mau berdagang dengan warga kerajaan-kerajaan di Nusantara. Tapi setelah mereka datang ya, mereka tahu kalau kenapa cuma berdagang, kalau mereka bisa melakukan hal lebih, mereka bisa jadi bos di situ. Bahkan VOC ini juga nggak segan-segan buat berlaku kejam dan semena-mena terhadap masyarakat di Nusantara, di kerajaan-kerajaan yang udah ada. Salah satu contoh paling kejam itu terjadi di Pulau Banda Neira. Jadi masyarakat Banda ini mereka nggak mau ngejual hasil komoditas palanya itu eksklusif ke VOC. Ya jelas lah VOC pengennya beli murah, sementara rakyat Banda ini tuh pengen si pala itu dibeli dengan harga yang layak.
Pada akhirnya salah satu pejabat VOC, Jan Petersen, ini abang-abang ngamuan temperamen lah dari Belanda, itu melakukan suatu pembunuhan massal yang menewaskan sekitar 14.000 penduduk Banda. Sisa dari penduduk yang masih hidup mereka jadiin budak untuk bekerja paksa dengan VOC. Nah, setelah Belanda jatuh, VOC ini makin jumawa, mereka tuh makin pede lah. Akhirnya mereka juga menjatuhkan Jayakarta yang diubah menjadi Batavia, kalau kita kenal sekarang itu sebagai Jakarta. Dari Jakarta ini mereka jadikan sebagai pusat pemerintahan, dan akhirnya mereka bisa menguasai jalur perdagangan di Nusantara dan Asia. Dan siapapun yang menolak aturan VOC, maka mereka akan dibunuh atau dilenyapkan. Selain kejam, VOC ini juga ahli dalam strategi perang dan juga politik. Mereka menerapkan sistem divide et impera atau politik adu domba, di mana mereka itu melihat kelemahan-kelemahan di kerajaan Nusantara. Mereka itu sering berkonflik dan mereka mengadu domba tuh antar kerajaan di Nusantara. Salah satu contohnya tuh di Perang Makassar pada 1666 sampai 1669. Jadi VOC ini membantu Arum Palaka untuk melawan Kesultanan Goa, yang pada akhirnya mereka berdua juga nggak sepenuhnya menang ya. Jadi kekuatan-kekuatan lokal itu bisa makin melemah dan VOC semakin mendominasi. Hal yang sama juga mereka terapkan pada Jawa, terlebih di Perang Jawa ya pada 1741 sampai 1743. Mereka itu memanfaatkan konflik antara Mangkubumi dan Pakubuwono II yang menyebabkan mereka semakin mendominasi di wilayah Mataram. Dari peristiwa-peristiwa itu, VOC makin mencengkram wilayah Nusantara. Nggak cuma dengan senjata atau militer, mereka juga mencengkram dengan sistem politiknya. Dengan kekuasaannya yang sangat besar di wilayah Nusantara, mereka bisa membeli rempah-rempah dengan harga murah, kemudian mereka jual ke Eropa dengan sangat mahal. VOC ini tumbuh jadi perusahaan yang sangat gede. Kalau dibandingin zaman sekarang, VOC ini tuh kayak Amazon, Apple, SpaceX, sama Tesla tuh dijadiin satu. Karena mereka itu punya kapitalisasi market yang diperkirakan itu mencapai 7,9 triliun USD. Lah, Pak Jeff Bezos saya ngelihat ini juga insecure, Pak. Ngeri banget tuh, VOC gede banget cakupannya di zaman itu. Di masa kejayaannya, VOC ini punya lebih dari 150 kapal dagang, bahkan 10.000 tentara dan juga 50.000 pekerja. Tapi ada satu hal yang bikin VOC ini mulai hancur. Apalagi kalau bukan keserakahan dan juga korupsi. Korupsi dan kebangkrutan VOC. Ini yang sering kejadian di perusahaan gede, ketika si uangnya ini udah banyak, para pejabat-pejabatnya tuh lebih mikirin untuk memperkaya diri sendiri daripada mikirin perusahaannya. Lebih dari 40% pejabat VOC ini korupsi, di mana masalah lain pun ada, dan uang dihambur-hamburkan, biaya perang makin mahal. Siapa yang bayar? Ya rakyat yang dijajah, masyarakat yang dijajah. Benar-benar sengsara lah dulu pendahulu-pendahulu kita itu, leluhur kita selama masa penjajahan si VOC ini. Padahal selain masalah tadi, korupsi itu, VOC sendiri harus menghadapi perang melawan Inggris dan Prancis. Lebih lagi di wilayah Nusantara sendiri juga masyarakat sudah muak, mereka sudah mulai melakukan banyak perlawanan, dan akhirnya kas perusahaan pun habis, mereka dihambur-hamburkan, habis untuk perang, habis dikorupsi, pejabat-pejabatnya nggak benar. Ya syukurlah kalau nggak kayak gini, VOC mungkin lebih jaya lagi dan bangsa Indonesia mungkin dijajah lebih lama lagi kan. Akhirnya pada tahun 1799 pasca VOC ini benar-benar dinyatakan bangkrut dengan hutang senilai 136 juta gulden, pemerintah Belanda pun mengambil alih semua aset-aset VOC termasuk fase penjajahannya di Indonesia. Bisa dibilang fase Indonesia dijajah oleh Belanda itu ya setelah VOC bangkrut. Jadi negara kita benar-benar dijajah oleh kerajaan atau negara Belanda ini semenjak 1799. Kita harus menghargai juga perjuangan dari pendahulu kita, di mana mereka berusaha melakukan perlawanan dari perusahaan dan negara sepowerful itu, yang akhirnya kita sendiri bisa merdeka sebagai bangsa Indonesia.
kita tahu kalau sistem-sistem birokrasi kita itu masih turunan dari sistem kolonial Belanda zaman dahulu. Bahkan beberapa bahasa di bahasa Indonesia ya kayak kantor, gubernur, ya itu merupakan terapan dari bahasa Belanda. Apalagi kalau kita ngomongin bahasa Jawa ya, makanan-makanan kayak perkedel pun itu sebenarnya bahasa Belanda juga. Selain bahasa, nama makanan, sistem pemerintahan, saya kira VOC ini juga menurunkan korupsi dan juga mental penjajah. Ya mungkin masih kerasa sampai sekarang ya, tapi udahlah. Oke, kita tutup aja segmen ini. Kok kayaknya udah mulai panjang dan melantur. By the way, kalian ini melihat VOC ini perusahaan atau alat penjajahan terselubung? Dan mungkin kalian juga masih merasain ya, apakah ada VOC baru zaman sekarang ini di negara kita? Ya tulis saja di kolom komentar kalau kalian merasakan ada VOC baru di negara kita atau terapan VOC lah. See you di next video, bye.